Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalilur Rahman dari kelas 11 TKJB, asal sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya mempresentasikan materi tentang teknologi komunikasi data. Yang pertama, OSI layer. Apa itu yang dimaksud dengan OSI layer? Open System Interconnect Layer atau yang disingkat dengan OSI layer adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Presentation layer adalah lapisan yang keenam, di mana mempunyai fungsi untuk mentransmisikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini dapat juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME atau SSL atau TLS dan lain sebagainya. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NMP atau SMP atau RTP dan lain-lain. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nanti dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirim paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui interworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamanan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address atau Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub atau router dan switch pada layar 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi EEE 802 dapat membagi tingkat menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control dan lapisan Logical Link Control. Contoh protokolnya yaitu SLIP atau PPP atau MTU. Physical layer, model OSI layer terakhir yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode sinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan.
Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Remote Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Sejarah Radio over Internet Protocol atau ROIP. ROIP adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui software open hardware. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio pada tahun 1998. David membuat Internet Radio Link Project. Ternyata proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam pasar komersial. Di Indonesia berkembang ROIP yang telah dikenal dengan EQSO mulai muncul pada tanggal 12 Agustus 2002 dan diuji cobakan pada tanggal 29 Oktober 2002. Base station. Base station pada jaringan wireless adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya yang berada dalam satu jaringan. Jaringan yang menggunakan base station adalah jaringan nirkabel. Pada jaringan nirkabel, media yang digunakan untuk saling bertukar data adalah menggunakan gelombang elektromagnetik. Disinilah peran dari base station. Base station akan berfungsi sebagai pemancar dan penerima data dari jaringan lainnya. IP Gateway. IP Gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal dan LAN dengan jaringan publik, internet, atau bisa sebaliknya. IP Gateway diibaratkan sebagai pintu keluar atau masuk sebagai sebuah gerbang antar LAN dengan internet. Misalnya kita punya jaringan lokal dengan IP address 192.168.00.024, lalu kita hubungkan jaringan tersebut dan internet memakai modem IP 192.168.124. Jadi IP modem tersebut sebagai gateway atau penghubung tadi dengan tujuan routing yaitu IP internet. IP interface merupakan interface logikal secara nyata tidak ada atau virtual dan diset dengan IP yang tertinggi yaitu dengan subnet max 255.255.255.25. Repeater merupakan alat untuk mengulang kembali sinyal ke area sekitar perangkat. Fungsi yaitu untuk menyebarkan jangkauan sinyal dan bertujuan untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Keuntungan menggunakan sistem ROIP: 1. Ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. 2. Beberapa konsol PC tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol. Tetap hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak kontrol remote base station. 3. Kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan ROIP dengan tambahan router atau gateway. Dalam penggunaan INM tune remote atau metode lainnya. 4. Base station control dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. 5. Aman digunakan dengan percakapan grup dengan koneksi antara radio dan bentuk komunikasi lainnya termasuk jaringan telepon maupun komputer. 6.
Secara geografis, sifat komunikasi independen. Tujuh media yang sifatnya kayak misalnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.